Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, selamat jumpa lagi bersama saya. Selamat hari Jumat, Jumat Barokah, Jumat penuh berkah buat kita semuanya. Rekan trader, saya Amarket datang menghampiri rekan trader membawakan analisa buat rekan trader semuanya sebelum kita mengakhiri minggu yang sangat luar biasa. Dan hari ini akan ada data yang sangat luar biasa, non-farm payroll, yang akan diumumkan pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, data ini selalu diumumkan pada minggu pertama tiap bulan, hari Jumat pertama. Dan data ini selalu ditunggu-tunggu oleh para trader dimanapun berada, karena data ini dikeluarkan sangat menentukan arah pergerakan yang terjadi pada ekonomi Amerika saat ini. Sehingga sangat dinanti-nantikan oleh para trader dalam bertransaksi. Oke rekan trader, seperti biasa kita akan masuk analisa harian. Kita akan membahas apa yang terjadi kemarin, kita akan membahas tema, dan yang paling penting kita akan melihat apa yang terjadi pada hari ini. Dan seperti biasa rekan trader, saya coba balik dulu ke apa yang terjadi kemarin. Kita lihat bersama. Rekan trader bisa lihat yang terjadi kemarin dari indeks dolar Amerika, bagaimana indeks dolar Amerika sempat turun. Ini adalah imbas juga dari berita ekonomi kemarin ya. Angka pengangguran yang dikeluarkan, di mana dia sempat turun, tapi setelah itu indeks dolar Amerika kembali naik lagi sampai sempat menyentuh 103. Dan hari ini dia sempat menyentuh 104. Kita akan lihat apakah dia masih terus naik lagi atau dia akan turun setelah non-farm payroll. Selanjutnya Euro Uncle Sam Dollar. Untuk Euro Uncle Sam Dollar kita lihat rekan trader bahwa Euro Uncle Sam Dollar sempat naik sampai level 1.08, tapi akhirnya dia turun rekan trader, dan dia sampai di 1.08331. Begitupun juga pound sterling, rekan trader bisa lihat pound sterling sempat mengalami kenaikan yang sangat luar biasa menuju level 1.26, akhirnya dia turun dan ditutup di seputaran 1.26414. Untuk gold, rekan trader bisa lihat gold bagaimana tendensi gold pada hari kemarin benar-benar melemah dari 2304 ya, sempat menyentuh 2305, dia jatuh bebas dan ditutup di sekitaran 2284. Hari ini dia sempat turun di 2369. Sekarang dia lagi menuju ke 285. Apakah dia bisa kembali lagi ke 2300? Ini dia. Ini sangat luar biasa. Kita akan tunggu bersama. Dan untuk USD Yen Jepang, kita lihat USD Yen Jepang kemarin sempat naik 151.773. Dia jatuh sampai di 151.236. Walaupun akhirnya ditutup di posisi 151.320. Oke rekan trader, itu adalah apa yang terjadi pada hari kemarin rekan trader. Dan untuk tema harian kita pada hari ini, saya akan mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa. Tema yang saya angkat hari ini adalah bagaimana emas setelah non-farm payroll. Nah ini dia si jali-jali. Rekan trader semuanya, nanti malam pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat non-farm payroll akan dikeluarkan. Bagaimanakah emas setelah non-farm payroll? Kita akan lihat rekan trader bahwa di kalender ekonomi, sekarang saya coba buka dulu kalender ekonomi. Nah, di kalender ekonomi rekan trader sudah sangat jelas di sana dilihat data-data yang akan diprediksikan. Kalau kita lihat di kalender ekonomi, rekan trader bisa lihat dengan jelas sana bahwa untuk non-farm payroll diprediksikan sebesar 212.000 ya. Penambahan tenaga kerja non pertanian diprediksikan 212.000 setelah bulan sebelumnya 275. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah menurut perkiraan bahwa dia masih tetap berada di level 200. Artinya kalau dia masih tetap berada di level 200, dia akan memberikan kekuatan yang sangat luar biasa terhadap dolar Amerika, sehingga kemungkinan besar dolar Amerika akan mengalami penguatan. Nah, apabila dolar Amerika mengalami penguatan,
dia sudah tentu akan berimbas terhadap emas, ya. Oleh karena itu, seberapa besarkah peluangnya? Banyak ahli, banyak analis yang menyatakan bahwa dia akan berada di atas 200 ya, 200.000 ya. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah gini. Kadang para ahli menyatakan bahwa di atas 200, tapi di saat diumumkan di bawah 200. Artinya kalau di bawah 200, dia akan menekan dolar Amerika sehingga peluang emas sangat besar untuk mengalami penguatan. Nah, dari sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa emas di tengah kenaikan yang sangat luar biasa, kita tahu akibat dari geopolitik yang terjadi, peperangan di Timur Tengah, peperangan antara Rusia dan Ukraina, membuat emas naik lebih tinggi lagi, apalagi dalam minggu ini terjadi gempa di Taiwan, membuat emas melambung tinggi sampai menyentuh level 2303 kalau nggak salah ya. Nah, dia sampai arah situ. Yang menjadi permasalahannya adalah kita akan lihat hasil non-farm payroll pada hari ini. Apabila non-farm payroll lebih kurang dari 200, dia akan membuat emas naik sangat luar biasa. Tapi kalau dia lebih dari 200, akan menekan emas. Oleh karena itu, dengan tendensi-tendensi yang terjadi pada saat ini, saya memperkirakan bahwa emas pada saat ini masih punya peluang naik lebih tinggi lagi. Saya memperkirakan bahwa emas bisa naik lebih tinggi lagi, tapi kenaikan yang terjadi pada emas ini menurut saya dia akan mencoba kembali lagi ke level 2300. Tapi hati-hati rekan trader, bisa saja emas juga nih dia turun sampai kembali lagi ke level 2500. Tapi tendensi yang akan terjadi pada hari ini, banyak yang menyatakan bahwa kemungkinan besar kekuatan dolar akan terbantu dengan hasil yang terjadi pada non-farm payroll. Tapi kembali lagi, data yang dikeluarkan, tapi sentimen pasar lah yang menentukan arah kemana pergerakannya. Oleh karena itu, secara garis besar memang dibilang bahwa dolar Amerika kemungkinan besar akan menguat. Tapi kita akan lihat bagaimana sentimen yang terjadi pada pasar pada hari ini. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa emas masih punya peluang untuk kembali lagi naik ke 2300 setelah kemarin sempat terkoreksi jatuh sampai ke 2269. Oke, rekan trader, demikianlah tema harian kita pada hari ini. Dan sekarang kita akan coba masuk di analisa teknikal seperti biasa. Analisa teknikal kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini? Pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika hari ini dia masih punya peluang untuk naik, ya. Kemarin beberapa hari yang lalu dia sempat turun, ya. Kemarin dia sempat turun walaupun dia kembali naik lagi. Kita bisa lihat bahwa seberapa besarkah kemungkinan yang akan terjadi pada hari ini. Secara garis besar untuk hari ini tendensi naik masih sangat kuat. Ya, kita akan lihat. Saya bisa bilang bahwa hati-hati dia ini akan naik. Kalaupun dia naik paling tertinggi, saya bisa bilang ya mungkin dia akan naik sampai level tertingginya di seputaran. Dia kembali lagi masuk di 104.247. Tapi hati-hati pembalikan arah. Saya bisa bilang bahwa hati-hati dia ini juga bisa jatuh sampai level terendah di posisi 103.817 atau apabila non-farm payroll tidak memihak, dia akan jatuh sampai level di 103.725. Oleh karena itu, kita coba mengambil arah pergerakannya. Nah, di sini kan trader antara 103.817 sampai 104.427. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia ini bisa jatuh lagi ke level paling terendah di posisi 103.725. Selanjutnya euro uncle saham dolar. Kita lihat. Untuk euro uncle saham dolar kan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa euro uncle saham dolar saat ini dia mengalami sedikit pelemahan. Kita akan lihat di pasar Asia dia melemah. Sekarang dia akan mencoba naik lagi. Saya bisa bilang bahwa hari ini kan non-farm payroll saya ambil jauh, dia bisa melemah sampai level 1.08064, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan naik juga sampai di 1.08580. Nah, ini dia ya. Ini dia arah pergerakan yang terjadi pada euro uncle saham dolar. Bagaimanakah pound sterling? Kita lihat bersama-sama. Untuk pound sterling rekan trader,
Kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini memiliki tendensi bearish. Dan saya bisa bilang bearish masih bisa saja terjadi. Kemungkinan bearish ini masih bisa turun sampai level paling terendah. Menurut saya, itu sampai di level 1.25934. Tapi hati-hati, bullish akan terjadi. Dan saya memprediksikan bullish ini bisa mengangkat pound sterling sampai di level 1.26520. Nah, di sini ya. Selanjutnya gold, rekan trader. Kita akan lihat gold hari ini. Nah, untuk gold, rekan trader, kita akan lihat arah pergerakan yang terjadi pada gold. Bahwa gold hari ini dia awal pasar Asia, dia mengalami pelemahan. Dan sekarang saya bisa bilang bahwa hati-hati. Gold ini menurut saya masih punya peluang yang besar naik maksimal. Dia akan naik sampai di level paling tertingginya itu di posisi 2302. Itu menurut saya paling tinggi. Tapi sekali lagi hati-hati. Hari ini news dia bisa turun lagi dan dia bisa sampai di level paling terendah di posisi 2260. Jadi pada prinsipnya dari 2302 ya dia kembali lagi 2300 sampai level paling terendah di posisi 2260.19 adalah emas pada hari ini. Dan untuk USD Yen Jepang, kita lihat arah yang terjadi pada USD Yen Jepang hari ini, rekan trader. USD Yen Jepang hari ini arah pergerakannya kalau kita lihat, walaupun sempat dia mengalami pelemahan, perlahan namun pasti dia mencoba untuk kembali lagi, naik lagi. Tapi saya bisa bilang bahwa sebenarnya kalau saya mau bilang ya rekan trader ya, arah yang terjadi pada saat ini menurut saya, kalaupun dia naik lebih tinggi, kemungkinan dia itu paling tertinggi itu masih bisa sampai di level seputaran 151.453. Tapi hati-hati, hari ini akan ada berita, dia bisa juga turun sampai level paling terendah itu di posisi 150.912. Nah ini dia. Ini arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Sebelumnya saya juga mau kasih informasi buat rekan trader bahwa nanti pukul 19.30 akan ada rata-rata pendapatan per jam dan laporan ketenaga kerjaan non pertanian ya. Dan pukul 19 ya, dan wah ini 19.30 ya. Saya pikir 20.30, biasanya sih 20.30. Waduh. Dan tingkat pengangguran. Nah, kita akan lihat bersama-sama rekan trader. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada saat ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.